Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Ida Novita. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Sekarang kan kita udah memasuki bulan suci Ramadan teman-teman. Jadi channel Ida Novita bakal menghadirkan ceramah-ceramah seputar Ramadan yang akan diisi oleh suamiku sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai yuk ceramah agamanya. Kalian pantengin ya, kalian tontonin terus sampai habis biar kalian dapat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat dengan ini juga kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat kesempatan, diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang kedua. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menerima amal kita, menerima amal ibadah kita, puasa kita, dan sholat tarawih kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pencinta ridha Allah dan pencinta kekasih kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana biasa Nabi SAW ketika bertemu bulan suci Ramadan, Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan yang mulia tersebut. Nabi SAW pasti akan memberikan wejangan-wejangan, memberikan nasihat-nasihat bimbingan dan motivasi untuk para sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka dari itu kita penting untuk menghadirkan nasihat buat hati kita, nasihat ceramah agama dalam menghadapi bulan suci Ramadan agar ibadah kita di bulan yang mulia ini bisa semakin maksimal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tujuan daripada tausiah ini tidak lain dan tidak bukan agar kita bersama-sama fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih amal ibadah yang banyak di bulan yang mulia ini. Dalam kesempatan ini, tema kita pada hari ini adalah berkenaan dengan keutamaan Ramadan atau fadilah-fadilah kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah paparkan kepada khusus bulan suci Ramadan. Yang pertama, yakni bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan itu sebanyak 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu Allah memilihkan 4 bulan yang mulia. Dan salah satu bulannya itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan suci Ramadan. Maka bulan ini adalah bulan yang agung dan bulan yang mulia. Maka ayat selanjutnya dari ayat At-Taubah tadi adalah zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, kalau kita bertemu pada bulan yang mulia ini, maka dari itu janganlah sekali-sekali kalian dan kita semua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila maksiat di bulan ini, maka dosanya akan berkali-kali lipat. Dan sebaliknya, kalau kita ibadah yang maksimal di bulan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan suci Ramadan
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Maka dari itu, amalan yang paling mulia yang harus kita prioritaskan di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan, adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah syahrun mubarakun. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan banyak keberkahan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Periwayat sahabat Nabi yang paling atas adalah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi, atau yang sering kita kenal dengan nama beliau adalah Abu Hurairah. Kata beliau, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, yakni bulan yang penuh dengan banyak keberkahan-keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini adalah begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah paparkan kepada kita. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau berbuat baik di bulan Ramadan, apa justru dengan sebaliknya? Yang keempat, bulan Ramadan adalah syahrun maghfiratun. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan terdapat puasa wajib yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga di dalam bulan Ramadan ada salat tarawih. Sebagaimana keutamaan daripada berpuasa bulan Ramadan dan juga salat tarawih di bulan suci Ramadan, itu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan rasa iman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisaban. Ihtisaban artinya bermuhasabah, mengoreksi diri, merenungi dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitupun salat tarawih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan siapa orang yang mendirikan salat, yakni pada bulan suci Ramadan atau yang sering kita kenal salat tarawih, dengan rasa iman, yakin kepada Allah dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan dileburkan, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan ampunan, maka perlu bagi kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah, meminta pertolongan dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada kita semua. Dan jangan sampai di bulan Ramadan ini dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang celaka, orang yang tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaiki sebuah mimbar. Ketika Nabi menaiki mimbar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Dan ketika selesai turun dari mimbar, para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sedangkan saat itu tidak ada yang berdoa?" Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai sahabatku, saat ketika aku naik mimbar, Jibril datang kepadaku dan Jibril berkata, 'Ya Muhammad, wailun atau bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah.' Wahai Muhammad, sungguh celaka, sungguh merugi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, bulan Ramadan dikatakan oleh hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad yang tadi, masih lanjutannya, Ramadan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan di dalamnya ada malam yang mulia, atau yang sering kita kenal dengan Lailatul Qadar, adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Tadi Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sesungguhnya aku, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar?
Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik, lebih mulia, lebih agung daripada 1000 bulan. Kata ulama, 1000 bulan itu sebanyak 83 tahun. Kalau ada orang ibadah pada malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia pahala, kalau dia ibadah tersebut, dia akan mendapatkan pahala 83 tahun. Di mana pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat siapa di malam hari itu yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tersebut akan terus bertugas sampai waktu fajar tiba. Maka dari itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bergencar, berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan tersebut agar kita bisa maksimal, bisa menemukan malam yang mulia, yakni Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri min ashril awakhiri min Ramadan." Berburulah kalian pada Lailatul Qadar, yakni malam Qadar, malam yang mulia di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Padahal kalau kita mau bertemu dengan Lailatul Qadar, maka perlu kita beribadah maksimal dari awal Ramadan sampai akhir. Jangan cuma akhirnya doang dan jangan sampai juga di awalnya doang. Maka perlu kita jaga iman kita agar kita selalu istiqomah dari konsisten dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Ya Allah, ya Rabbana, bantu kami ya Allah dalam beribadah kepadamu, mendekatkan diri kepadamu. Baiklah saudara-saudaraku yang para pecinta ridha Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dari Al-Fakir, dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, dan Allah juga menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, dan kita pada akhirnya nanti akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, yakni gelar orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana, kalian udah melihat belum ceramahnya? Oke teman-teman, cukup di sini ceramah kali ini. Kalian harus stay tune dulu ya di channel Ida Novita biar kalian bisa mendapatkan ceramah-ceramah seputar Ramadan. Selanjutnya kita bakal buat video selanjutnya kok teman-teman. Ditunggu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.